generasi sebelum saya yang sekarang sudah menjadi nenek barangkali ya Ibu ya. Jadi memang betul bahwa persoalan pemberian ASI ini sangat kompleks ya Ibu, dan kita bersama-sama mengurai problematika pemberian ASI ini secara sinergis dari berbagai unsur Ibu. Jadi bisa dari unsur keluarga. Kenapa unsur keluarga ini penting? Keluarga baik keluarga inti maupun keluarga luas penting karena untuk ketahanan keluarga dari aspek ekonomi tadi yang bisa ngirit uang Ibu. Lalu dari sisi psikologis juga bahwa dengan menyusui itu kedekatan emosional anak dengan ibu juga terbangun. Dan yang ketiga kemudian adalah ini berhubungan selain ekonomi dan psikologi, tentunya ini berhubungan juga dengan Mbak Nada, selain psikologi dan ekonomi. Ada pembentukan karakter juga ya? Bisa juga itu intelektual. Iya betul. Nah ini dari aspek keluarga. Oleh karena itu hari ini menjadi penting bagi keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga luas tadi, untuk betul-betul memiliki kesadaran penuh bahwa ASI ini memang harus diberikan, terutama 0 sampai 6 bulan sampai 2 tahun itu ya. Jadi kalau keluarga-keluarga Indonesia hari ini sadar dengan hal ini, maka itu akan insya Allah akan bisa terwujud itu pemberian ASI eksklusif itu. Betul. Kemudian yang kedua, nanti kita akan lanjut lagi nih. Oh iya, boleh. Kita break dulu nih Bu, ngomong-ngomongnya semakin menarik perbincangan kita ini. Pemirsa masih mengundang Anda, silakan 0711131144, tetaplah bersama kami. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya Siang Hari. Problematika pemberian ASI masih menjadi tema kita di siang hari ini. Anda dapat bergabung di 0711311444. Oke, Bu Yuni tadi terputus ya sebelum break tadi. Gimana nih Bu? Iya. Ya, saya tadi menanggapi dari pernyataan Bu Ruli ya, betul. Mbak Nada. Jadi yang peran keluarga ya terakhir ya tadi. Jadi di sini dalam pemberian ASI eksklusif ini keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh ibu, tetapi juga keluarga. Salah satu supporting system dalam laktasi itu adalah suami, ya karena pada saat proses menyusui pasti ada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang tertinggal. Nah di sini suami perlu memiliki rasa untuk meringankan beban pekerjaan keluarga yang ada, yang harusnya biasanya dilakukan istri. Jadi bisa bertukar peran lah ya. Jadi suami juga bisa jadi supporting system di situ. Lalu kemudian yang juga disampaikan oleh Bu Ruli tadi, menarik sekali Bu Ruli bahwa Vaskes baik itu milik pemerintah maupun milik swasta hari ini perlu juga memberikan sosialisasi tentang pentingnya ASI melalui berbagai media. Boleh melalui pamflet, boleh melalui acara-acara talkshow atau apapun. Saya yakin
instansi dalam hari ini Dinas Kesehatan ataupun Kemenkes ya di tingkat nasional sudah banyak sih sebenarnya yang dilakukan ya Mbak ya. Cuman dalam pelaksanaannya perlu perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik, bahkan evaluasi juga untuk bagaimana agar betul-betul program itu sampai ke sasaran. Dan sasarannya itu ya tadi banyak, jadi keluarga, kemudian ibu-ibu yang menyusui, bahkan suami, generasi muda yang sudah siap untuk menikah juga mendapatkan pemahaman tentang ini Mbak Nada. Jadi pemerintah juga, dan di satu sisi juga society, civil society perannya juga penting Mbak. Karena civil society melalui berbagai gerakannya itu cukup efektif untuk memberikan penyadaran pentingnya ASI ini. Lagi-lagi bahwa NGO itu memang di satu sisi sebagai oposisi ya dalam berbagai program pemerintah, namun di satu sisi juga bisa berkontribusi untuk memberikan penyadaran soal ASI ini. Dan saya yakin banyak kok NGO yang concern soal anak, concern soal kualitas generasi di masa mendatang. Saya pikir gitu Mbak. Karena tadi ekonomi Ibu ya, terus kemudian intelijen sama psikologi, dan yang nggak kalah penting itu adalah dari aspek kesehatannya Mbak, yaitu ASI ini bisa menghasilkan generasi yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat bagi bayi. Kalau generasinya kuat, keluarga-keluarga juga kuat, maka ketahanan nasional juga kuat, ketahanan keluarga kuat, ketahanan nasional juga akan kuat. Ketahanan ekonomi keluarga juga aman, nggak perlu ke dokter Bu ya. Iya betul, nggak beli susu formula juga Mbak. Betul. Jadi ya bisa seimbang lah ya. Mudah-mudahan sesama support system itulah ya paling penting untuk mendukung ini semua ya. Karena bahaya juga ya Bu ya kalau ketika ibu stres ASI nggak keluar juga, itu susah juga Bu ya. Iya. Jadi kesiapan dan persiapan menikah Mbak itu juga penting. Lagi-lagi bahwa ketika dia hamil udah benar-benar harus nyari referensi, kira-kira nanti saya harus gimana ya kalau selesai, kalau melahirkan, dan apa yang harus dilakukan pada saat bayi itu lahir dan seterusnya. Sebanyak apapun mencari vaskes yang pro ASI, begitu ya, pokoknya satu paket lah, penting sekali untuk menjadi ibu yang cerdas itu ya Bu ya. Nah ibu yang cerdas ya, apalagi di kalangan milenial ya, di era yang sudah globalisasi ini, media massa banyak, kemudian informasi bisa diperoleh dari banyak saluran ya, banyak kanal gitu. Ini sebenarnya kan bisa memilih vaskes yang pro ASI. Karena kita banyak temui juga vaskes yang sekali lagi tidak pro ASI, yang pro ASI, dan kemudian bisa banyak juga yang memasarkan susu tadi, susu formula, dan yang berikutnya itu seringkali ada loh vaskes itu yang misahin ibu sama bayi, ya kan, dalam waktu yang lama gitu kan, padahal sebaiknya kan begitu lahir langsung ditaruh IMD tadi ya kata Pak Nur Alam. Betul, jadi untuk membangun emosional juga. Oke, gitu, baik. Saya ke Pak Nur Alam, sebenarnya pertanyaan saya tadi terputus gitu ya, ketika pada saat kondisi apa sih pada saat bayi ini ya memang tidak bisa menerima ASI dari ibunya. Jadi tadi saya sudah sampaikan kenapa bayi itu tidak bisa menerima ASI dari ibunya, karena kontak pertama yang sudah dikondisikan. Dan ini bukan cuma secara psikologi aja, ya, bukan secara psikologi aja bahwa kedekatan bayi dengan susu formula pertama kali itu menggeserkan peran ibu, tapi yang lebih penting ada zona nyaman. Zona nyaman. Kita terima telepon dulu nih Pak, ada telepon lagi. Selamat siang, halo. Ya, halo. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Pak Sukiman di Menanti. Pak Sukirman, silakan Pak. Oh, ini nanya, usia wanita untuk menikah, untuk ASI yang paling bagus itu yang paling muda usia berapa ini? Paling muda. Oke. Ya, itu baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukiman. Dimulai nih. Oke. Langsung Pak Nur Alam lah ya Pak ya. Ya. Menjawab sekalian. Jadi kalau usia yang paling bagus untuk menikah sesuai dengan anjuran kesehatan itu di usia 25. Ya, karena untuk menjadi seorang ibu yang sempurna bukan cuma secara fisik saja. Betul. Tapi jauh dari itu adalah kesiapan mental, psikis. Ya, ini baru akan terbentuk secara paripurna di usia itu. Dan rata-rata mahasiswa kita
itu selesai studinya di usia itu, ya rata-rata. Makanya dia lebih matang. Jadi kalau buah juga lebih matang, lebih siap untuk dibuahi. Alat reproduksinya juga lebih sehat untuk menghasilkan keturunan di usia seperti itu. Nah, cuma hasil riset saya ini yang memprihatinkan juga di beberapa wilayah itu banyak pernikahan dini. Iya. Pernikahan dini yang katanya itu pengaruh budaya. Setelah saya telusuri di beberapa tempat, saya lakukan riset tentang itu. Ternyata itu bukan persoalan budaya. Apa tuh? Persoalan karena hubungan terlarang. 8 dari 10 yang menikah itu karena hamil di luar nikah. Jadi saya mengatakan bukan karena budaya ini. Ya. Yang kedua, karena orang tua karena faktor ekonomi, apalagi BBM naik. Perlu sebelumnya juga orang tua yang punya anak itu ingin segera melepaskan tanggung jawab anaknya dengan menyerahkan anak itu kepada suaminya. Ya. Dan mungkin masih banyak lagi ya. Nanti Bu Yuning bisa nambahkan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terus kembali ke pertanyaan yang betul, yang sebelumnya tadi ya. Pertama. Jadi bukan cuma aspek psikis saja ya, tetapi rasa zona nyaman itu. Kita juga ketika kenapa kita selalu bereaksi terhadap sesuatu yang kadang-kadang itu baik buat kita, karena di situ zona nyaman, zona aman. Bayi kalau sudah merasakan manis, enak, dan tanpa ada usaha sedikit pun asinya keluar, itu jauh lebih mempertahankan pemenuhan kebutuhan dengan cara itu daripada dia harus menggunakan kembali kepada ASI ibunya. Nah, cuman Mbak, saya nggak tahu nanti dilanjutkan lagi mungkin tentang apa sih efek samping dari susu formula. Kita terima telepon dulu ya, Pak. Kita tanya. Halo, selamat siang. Halo, Mbak. Saya boleh nambah sedikit Mbak pertanyaan ke Bu Dokter itu? Gimana Bu Ruli? Iya. Halo Ibu, saya sedikit mau menambah sedikit pertanyaan masalah ASI ya Bu ya. Iya Bu, silakan Ibu. Apakah memang benar kalau ASI yang sudah keluar tapi akhirnya dia agak sedikit mengurang? Nah itu katanya ada dokter spesialis untuk bidan yang mengurut buah dadahnya itu supaya lebih banyak lagi kembali asal katanya keluarnya itu. Apa itu benar? Dan ke dokter apa itu untuk untuk mengeluarkan supaya banyak air susunya itu? Mohon penjelasannya itu. Makasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ruli. Bagaimana Bu Yuni? Baik, terima kasih Ibu Ruli tadi dengan pertanyaan yang baru ya Ibu. Jadi menurut Bu Ruli ini ada satu satu fenomena di mana ASINya susah keluar ya. Betul. Susah keluar di masa-masa awal selesai melahirkan. Untuk informasi nanti sebagaimana apakah ada dokter spesialis yang bisa mengatasi soal ini, barangkali nanti dari aspek kesehatan Pak Alam bisa menambahkan itu Ibu ya. Jadi kalau saya pengalaman pribadi karena saya bukan dokter Ibu Ruli, itu sekarang banyak ya cara agar bisa ASI cepat keluar gitu. Salah satunya kita ada pompa ya. Selain pompa itu dari eksternal, dari internal itu ada beberapa jenis makanan yang bisa memicu dan memacu ASI. Antara lain itu adalah katanya sayur katu ya Mbak ya, sayur daun katu itu. Kemudian tahu ini Mbak, kalau intip nasi digoreng kemudian itu dimakan itu ternyata juga secara tradisional, secara sosial budaya itu juga bisa memacu itu. Namun memang dari aspek kesehatan barangkali saya tidak bisa menjawab secara pasti Ibu Ruli. Saya kira nanti dari aspek medisnya barangkali Pak Alam bisa membantu. Demikian Ibu Ruli. Oke, gimana Pak? Oke, saya tambahkan. Jadi betul yang kata Bu Yuning tadi. Jadi saya tidak berbicara pompa karena itu sudah tahu semuanya. Jadi ASI itu sesungguhnya berasal dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu. Banyak itu. Selain katu juga bisa kacang-kacangan Bu. Jenis kacang-kacangan. Oke, kalau pertanyaan tadi apakah ada teknik? Itu ada massage ala Swedia. Yang memang bisa digunakan untuk
masas ini bukan gambaran kita ke masas umum gitu ya. Iya. Kita harus ahlinya Bu, karena payudara itu serat ototnya melingkar, sirkuler. Ya, jadi orang yang bisa memasas itu memang orang yang paham itu. Memang ada dari teknik masas itu salah satu upaya untuk meningkatkan produksi ASI. Tetapi Ibu, saya perlu sampaikan di sini. ASI itu Allah itu menciptakan bayi. Allah pula yang mengatur makanan bayi. Tadi Bu Yuning sudah bilang sampai 2 hari pun bayi itu bisa bertahan. Kita aja yang kadang-kadang pakai persepsi sendiri, kadang-kadang nangis nih, kadangnya lapar, dikasih ini. Makanya kenapa ASI eksklusif banyak gagal, karena kita banyak waham, banyak persepsi-persepsi yang tidak logis, yang membangun cara berpikir kita. Iya. Ya, padahal sebenarnya bayi itu sama saya bilang tadi, inisiasi menyusui dini, letakkan aja bayi di situ. Dia akan berjalan, bayi itu punya naluri, dia makhluk Allah. Malaikat akan menuntun dia menuju ke puting ibunya. Dan ketika dia sampai ke puting ibunya, memang malaikat pula atas izin Allah yang membuat bayi itu tidak sebegitu mudah mendapatkan ASI. Ketika Siti Hajar berlari 7 kali untuk mendapatkan air Zam-Zam, itu juga tidak serta-merta Allah memberikan sumber air, apa namanya tuh? Ya, air Air Zam-Zam itu kan butuh usaha. Jadi Allah itu sengaja proses itu diciptakan dan ada perjuangan di situ. Ada perjuangan dan perjuangan itu yang saya katakan tadi, ini yang sangat luar biasa membentuk karakter dan kepribadian anak sehingga tanpa diomongin macam-macam anak itu nurut. Ya, sebaliknya kalau kita kasih formula, kita bimbel apapun anak itu, kasih stimulasi apa, tetap saja sulit karena memang cetakan awal sudah tidak terpenuhi. Nah, mungkin itu yang perlu saya tambahkan, bahwa nanti ada dokter spesialis, semua dokter bagus Ibu. Ya, bukan dokter yang mengurut itu. Ini perlu saya jelaskan. Dokter itu tugasnya memberikan resep, memberikan tindakan-tindakan medis yang diperlukan, bukan mengurut. Kalaupun mau mengurut itu ada ahlinya, bukan dokter. Kecuali mungkin kita konsultasi dengan rehab medis, tapi rehab medis pun tidak melakukan itu. Ada memang di bagian fisioterapi. Fisioterapi itu salah satu unit di rehabilitasi medis yang salah satu tupoksinya bisa melakukan masas di bagian payudara untuk produksi ASI. Salah satunya untuk memudahkan ibu melahirkan, itu juga ada senamnya. Ada exercise yang bisa dilakukan. Cuma sayang, kita semua persoalan kembali kepada dokter. Padahal tidak semua persoalan itu adalah tupoksi dokter. Kalaupun kita berbicara dokter, kembali kepada dokter apa? Dokter mata dengan dokter saraf beda. Dokter saraf dengan dokter jantung beda. Mungkin seperti itu Mbak yang perlu saya tambahkan. Oke, baik. Saya ke Bu Yuning ini sebenarnya waktu kita, karena kita fokus bagaimana ketahanan keluarga kita juga ya ini Bu Yuning ya, dengan efek dari problematika pemberian ASI, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mau cara instan ya susu formula gitu ya, cara instannya. Bagaimana untuk meningkatkan sih Ibu ya, untuk meningkatkan ketahanan ini, support system dari sang ibu gitu ya, keluarga besar ini, agar tetap bisa bertahan sih Ibu ya, agar sama-sama bisa cerdas ketika bayi ini lahir gitu ya. Oke, baik Mbak Nada. Jadi kembali ke ketahanan keluarga ya. Jadi ketahanan keluarga ini penting dalam proses laktasi di awal kelahiran ini, dan saya kira keluarga juga siapapun itu ya yang ada dalam keluarga itu perlu membantu si ibu yang selesai melahirkan. Mengapa demikian? Karena ibu yang melahirkan ini seringkali pada kondisi yang baik secara fisik maupun secara psikologis itu banyak sekali dinamikanya gitu ya. Semua ya. Ada yang sampai baby blues gitu, yang sampai ngelihat anaknya aja juga nggak mau gitu ya. Jadi benar-benar kesabaran dari keluarga ya itu sangat dibutuhkan soal pemberian ASI eksklusif ini, terutama pada keluarga yang baru pertama kali punya anak gitu Mbak Nada. Itu yang saya tekankan gitu. Nah di sisi lain juga selain keluarga, supporting system yang lain juga perlu Mbak Nada ya. Jadi tentunya ya tadi pihak Vaskes juga mendukung dengan betul-betul berupaya semaksimal mungkin agar si ibu itu keluar ASInya. Jadi persoalan yang disampaikan oleh Bu Ruli tadi juga bahwa kalau nggak
nggak keluar diapain? Kan sebenarnya kalau klinik kesehatan sebenarnya harus sudah siap Sudah dong. tahu ya, Bu, Sudah ya, tahu. betul. Jadi harus apakah dia juga bisa memessage itu atau dia pada saat makannya dikasih makanan yang memicu dan memacu ASI tadi. Lalu secara apalah ya bisa jadi dikasih penjelasan yang menenangkan si ibu gitu. Jadi beban nggak hanya pada ibu yang melahirkan itu, Mbak. Jadi vaskes juga benar-benar yang harus aware juga selain keluarga. Lalu sebenarnya saya tertarik juga Mbak Nada dengan menanggapi Pak Sukiman ya. Sukiman, tadi, ya. Pak Sukiman dari Muara Enim. Menikah tadi ya. Oh iya Mbak, jadi begini, ini menyambung dari Pak Alam tadi. Kalau Pak Alam bilang bahwa idealnya itu di usia 25 kalau tidak salah tadi Pak Alam menyebutkan. Sementara undang-undang perkawinan kita Mbak, itu kan usia menikah itu untuk untuk perempuan itu adalah 16 tahun. Laki-laki 19 tahun. Padahal ya, kalau kita mengacu pada usia anak itu kalau UNICEF itu anak adalah dari 0 sampai 19 tahun. Ada juga yang menyebutkan 0 sampai 18 tahun. Artinya sebenarnya kita juga perlu mencermati ya undang-undang pernikahan atau undang-undang perkawinan yang usia 16 tahun di usia anak ini sudah boleh menikah secara undang-undang. Nah, ini yang kemudian juga nanti misalnya membuka peluang bagi para anak-anak yang remaja tadi bisa menikah kok gitu. Ketika saya misalnya mohon maaf MBA free sex misalnya, terus saya hamil, toh usia saya sudah 16 tahun, maka saya bisa menikah. Nah, ini juga perlu dicermati oleh berbagai pihak. Baik sosiokultural maupun juga instansi-instansi terkait gitu Mbak Nada. Oke, baik, saya ke Pak Alam lagi. Pak, ini saya mau nanya efek samping ya, efek negatif dari susu formula. Jadi saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di luar ya, bahwa sebenarnya walaupun di peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 dibolehkan susu formula, namun perlu diingat bahwa banyak aturan-aturan yang perlu kita perhatikan. Sebab kalau tidak, kenapa banyak anak itu mengkonsumsi formula itu, susu formula itu bukan sehat. Bisa mencret lah, bisa gemuk. Sebenarnya gemuknya itu tidak sehat gitu ya. Kalau kita melihat rumus sehat itu kan ada aturannya ya. Nah, jadi salah satunya pertama, susu formula itu ikuti aturan. Setiap susu formula itu berbeda. Formula A dengan formula B. Dan semua aturan itu ada tertera di dalam labelnya itu. Kita kebanyakan pakai perasaan, pakai persepsi. Contoh gini Mbak, ketika kita seduh air, ya, itu kita kebanyakan saya perhatikan, itu mencampur air panas dengan air dingin. Ya, syukur kalau air dinginnya itu air mineral yang memenuhi syarat gitu loh. Ya, dari aspek kesehatan ya. Ini enggak, sudah mencampur saja sudah salah. Karena alat-alat pencernaan bayi itu berbeda dengan kita. Nah, sehingga tidak sedikit bayi itu malah menjadi sakit dengan susu formula. Yang kedua, saya selalu menganjurkan kalau terpaksa menggunakan susu formula, sebaiknya menggunakan gelas. Kenapa tidak saya anjurkan menggunakan DOT? Sebab rawan kuman. Sulit dibersihkan, apalagi kalau dotnya itu udah kuning-kuning di dalamnya itu. Untuk membersihkan itu kan kalau pakai tangan nggak sampai itu. Ya, belum bekas-bekasnya itu kadang baunya juga udah bau basi gitu ya. Nah, ini juga membuat anak itu bisa mencret, bisa macam-macam. Terus satu lagi, kalau boleh saya anjurkan jangan menggunakan DOT kalau terpaksa ya. Harus menggunakan susu. Kenapa? DOT itu hasil penelitian itu merusak struktur gigi anak. Ya. Karena anak itu, bayi itu waktu dia menggunakan DOT itu kan giginya belum muncul. Nah, tekanan DOT ya, apalagi gusi bayi yang masih lembut gitu, itu akan tanpa kita sadari akan membentuk gusi anak, akan membentuk pertumbuhan gigi anak tidak sesuai dengan yang semestinya. Nah, dia mestinya lurus ke atas, dia miring ke kanan, miring ke kiri. Jadi dan masih banyak lagi hal yang perlu kita perhatikan di dalam menggunakan susu formula, sehingga tetap sehat, terutama bayinya, meskipun
itu sebenarnya tidak dianjurkan kecuali ada 3 syarat yang saya bilang tadi. Betul. Meninggal ibunya lagi sakit atau ibunya lagi berpisah. Iya. Ya, dalam satu hal tertentu dengan bayinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Alam, Bu Yuni, juga sayang sekali waktu kita sudah habis. Cuman saya sangat bersyukur sekali 1 jam ini kita sudah banyak mengedukasi dan sangat mengedukasi saya juga, memberikan pengetahuan-pengetahuan baru bahwa memang ASI itu penting untuk kita. Banyak faktor-faktor yang harus bisa mendukung, terutama kesehatan bayi, ekonomi dan juga kecerdasan dari bayi-bayi tersebut. Terima kasih Ibu dan Bapak juga, terima kasih pemirsa. Inilah akhir perbincangan kami di Suara Sriwijaya di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Nada Nasyaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.